ketika Syekh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan dan kematian, mungkin dapat mengundang kebencian. Namun sebagai sebuah wacana kultur, mistik kejawen, hal ini pun patut diketahui. Ada yang berpendapat bahwa caranya termasuk golongan keras, bukan lembut dan sejuk. Dia lebih banyak menyampaikan mistik tajam, bukan lembut. Berbicara tentang Syekh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa dia penganut ajaran sesat. Dia menyimpang dari petuah wali. Sementara itu, ada juga yang masih angkat topi terhadap paham mistik dia. Paling tidak yang setuju ini akan bergila bahwa Syekh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-potong. Belakangan sempat muncul dua versi kematian Syekh Siti Jenar yang mengimplikasikan dia berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa kematian Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran dia yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam buku acaranya Dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar dan Ahmad Khotim. Dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Makna Kematian, dia mati karena memilih kematiannya sendiri. Kamu, proses makam itu senada pula dengan kematian pujangga besar Raden Ronggo Warsito. Di satu pihak, ada yang mengisahkan dia mati terbunuh. Dari lain pihak, dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi pemerhati mistik kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Syekh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu dipahami mengapa Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian, sedangkan para wali sangat tidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Siti Jenar yang luar biasa di zamannya. Karena dia justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat. Dia super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan acaranya tentang hidup dan kehidupan secara mistis. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk dalam kematian. Hidup manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya, adalah manusia yang telah mati, menurut Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran, mengais rezeki yang haram. Tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Dia berpendapat, di era kematian ini, manusia terikat oleh panca indera. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata baru akan ditemukan setelah mati. Di sana, keadaan terang benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan manusia tak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati
lebih indah, dan lebih segalanya. Karena itu dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real. Ketika dia belum jatuh ke kematian, dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula. Ketika belum kotor. Untuk itu Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul ke dalam 5 pokok mujangan, yaitu ajaran asal-usul kehidupan, atau Sangkan Paraning Dumadi. Ajaran tentang pintu kehidupan. Ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi. Ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang. Ajaran tentang yang maha luhur, yang menjadikan bumi dan angkasa. Kalau demikian, apakah ajaran dia memang gelap? Dari 5 jalan kehidupan yang dia ajarkan, jelas positif. Yang menjadi masalah, mengapa dia selalu mendapat kartu merah ketika itu? Mengapa konteks ajaran demikian membuat Wali Sangha sangat marah? Pasalnya ajaran Syekh Siti Jenari yang demikian dianggap tak sejalan dengan ajaran para wali. Kiranya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Siti Jenar yang disalahartikan. Tak sedikit memang orang yang menerima wejangan dia, lalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri dan seterusnya. Pendekata, tak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati. Karena hidup di kelak kemudian hari justru lebih sempurna. Kalau begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati sebenarnya bagus. Tetapi jika merasa segera ingin mati dengan jalan tak wajar, ini yang salah. Padahal sejauh pemahaman, Siti Jenar tak mengajarkan orang harus bunuh diri. Ini masalahnya. Syekh Siti Jenar sesungguhnya tergolong guru mistik yang berlian. Dia guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Dia juga dikenal sebagai guru, sekaligus wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Dasar penyampaian acaranya adalah realita. Karenanya, dalam berbagai hal, ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Karena itu, ketika Ki Ageng Pengging tidak mau sowan ke Demak, Bintara sebagai pembangkangan atas ajaran Siti Jenar, peristiwa ini masih perlu ditinjau kembali. Bukankah di dalam karya berjudul Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Tingkir juga telah mengingatkan secara politis terhadap tindakan Ki Ageng Pengging. Dalam kaitan itu, Ki Ageng Pengging memang menjadi manusia bebas. Ia hidup di bumi Tuhan, bukan bumi Demak. Paham semacam ini, kalau dipahami secara politis tentu akan keliru. Paham ini perlu diterjemahkan dari aspek mistik, bahwa hakikat hidup memang kebebasan itu. Manusia bebas hidup di mana saja. Manusia bebas menentukan apa saja, sejauh dalam kerangka Tuhan. Kalau begitu, apakah pandangan Ki Ageng Pengging atau Ki Kepu Kenongo itu salah? Tokoh yang semula tergores mistis dalam syair Semut Iren, lalu ada baris berbunyi, Kebo Bongkang, nyabrang kali Pengawan. Kerbau besar, yaitu Kebo Kenongo, yang menyeberang ke sebelah barat Majapahit. Sebenarnya mulia, dia pernah lari dari Majapahit karena tak mau mengikuti ajaran yang disampaikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong.
Itulah sebabnya, dengan mengikuti paham Siti Jenar, Ki Kabo Kenongo tidak takut menghadapi resiko hidup. Hidup bagi dia adalah pilihan. Kematian bagi dia bukan hal yang sengsara. Andai kata harus menerima hukuman mati, bahkan menurut dia, takdir baginya sulit ditunda. Bagi dia yang selalu dikendalikan, yang maha kuasa, biarpun utusan Demak datang, dia tidak takut mendapati bahaya. Karena disitulah dia berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas, kejiwaannya akan segera kembali ke alam aning-anung, yaitu alam bahagia, tentram abadi. Yang menarik lagi dari pandangan dia adalah persoalan belajar atau berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting manusia, Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa, setidaknya ada 4 macam guru. 1 guru wujud, yaitu seorang guru biasa, seperti guru di sekolah, guru mengaji dan sebagainya. Aku. 2 guru. Pitudu, yaitu guru yang bertugas memberi petunjuk kepada murid-muridnya. 3 guru sejati, yaitu guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, dan kelepasan. 4 guru purwa, yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan irodatnya. Tampaknya Syekh Siti Jenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru purwa. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian. Dia masalah, proses dan makna kematian. Digambarkan dari aspek psikologi Islam Jawa. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan. Kejiwaan manusia harus melepaskan nafsu atau nafas. Nafas adalah batin atau rasa yang keluar masuk ke dalam raga. Nafsu terdiri dari 7 tataran kejiwaan, yaitu jiwa al-amarah, jiwa luama, jiwa mulhamah, jiwa mutmainah, jiwa spiritual, jiwa lupia, dan jiwa rasai atau nirwana. Jiwa al-amarah yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh, tak sekedar membuat orang marah. Jiwa luama yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus, yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulahama, yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainah, yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut clairvoyance, yaitu objek atau peristiwa di luar fisik. Namun jiwa ini masih bersifat semu, misalkan kenikmatan seksual, misalkan suami impoten atau istri flagrant. Nyatanya tak diperoleh kenikmatan, berarti masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual, yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib. Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena alam. Mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia, mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini ke arah futuristik atau jangka atau ramalan. Orang Jawa menyebut ngerti hadurung nuwinara. Artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalkan lagi gerak pikiran, atau batin merasa nikmat secara otomatis. Ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah melambaikan tangan pada saat
berhubungan dengan orang lain, adalah wacana batin spiritual. Jiwa rupiah atau kosmik telah meninggalkan alam pikiran, masuk ke alam intuisi. Kehidupan tak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalkan saja ketika orang berzikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang. Yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik jiwa, rasai atau nirwana, yaitu keadaan nafsu yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni penuh ketiadaan, atau sunyerui. Begitulah esensi apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, yang kadang-kadang merasakan ketiadaan Tuhan, dan yang ada adalah insun atau aku. Tapi pada saat lain, dia juga mengakui adanya Tuhan. Misalkan kutipan berikut. Syekh Lemah Bang Darmastu Tengkarso Sumarah. Ing yang dawuhi. Kata yang merupakan bukti sinkretisme dengan ajaran Hindu sebenarnya juga menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ia pasrah total kepada Tuhan. Pada suatu saat dia memang meremehkan saringat, dan pada bait lain juga menganggap saringat itu penting, dan seterusnya. Tegasnya ajaran Syekh Siti Jenar masih merupakan teka-teki. Kemungkinan adanya rekayasa kultural dan politisasi ajaran juga sangat mungkin. Maka pemahaman menyeluruh ajaran dia memang perlu guna menyelami hakikat Islam Jawa. Tampaknya bagi dia, ajaran memang diramu dengan mistik kejawan. Jika ajaran ini dipahami sepenggal, maka orang awam akan menyatakan dia musyrik. Padahal bagi dia hidup adalah proses untuk menemukan ananung ananing, aninung uninang. Artinya hidup untuk mencari kejernihan batin. Hidup untuk mencari gunung atau tujuan. Tujuan hidup akan tercapai melalui Sangkan Paraning Dumadi. Ini paham Islam Jawa yang selalu menjadi misterius dan selalu ditutupi. Bahkan dikubur hidup-hidup. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.